Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Komal Rahim, mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari dari program studi S1 Farmasi dengan NIM F2019-01038. Dalam video ini saya akan membahas mengenai anti kanker. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kanker. Kanker adalah suatu penyakit sel dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengatur multifungsi dan fungsi homeostatis lainnya pada organisme multiselular. Kanker juga merupakan kumpulan sel abnormal yang terbentuk oleh sel-sel yang tumbuh secara terus-menerus, tidak terbatas, tidak terkoordinasi dengan jaringan sekitarnya, dan tidak berfungsi fisiologis. Mekanisme terjadinya kanker ada 3 tahap perubahan, yaitu tahap yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker akibat rangsangan karsinogen sebagai inisiator. Kemudian tahap promotor, karsinogen akan mengubah sel terinisiasi menjadi sel kanker yang bersifat reversibel. Kemudian tahap perubahan menetap atau progresif, yaitu tahap yang terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali tanpa memerlukan inisiator atau promotor. Sel kanker menghasilkan faktor agiogenesis, yaitu faktor pertumbuhan vaskuler untuk nutrisi sel kanker. Jenis kanker dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih luas. Namun, kategori-kategori utama kanker meliputi, yaitu yang pertama, karsinoma, yaitu kanker yang dimulai di kulit atau pada jaringan yang melapisi atau menutupi organ internal. Kemudian ada sarkoma, yaitu kanker yang dimulai di tulang, tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, atau jaringan ikat atau pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu leukemia, yaitu kanker yang dimulai di jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang dan menyebabkan sejumlah besar sel dalam abnormal diproduksi dan memasuki aliran darah. Selanjutnya yaitu limfoma dan mieloma, yaitu kanker yang dimulai di sel-sel sistem imun tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu kanker sistem saraf pusat, yaitu kanker yang dimulai di jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian di sini kita akan membahas apa itu anti kanker. Anti kanker merupakan zat kimia yang dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan sel tumor ganas. Senyawa-senyawa anti kanker juga disebut sebagai agen-agen kemoterapeutik atau anti neoplastik. Obat-obat anti kanker dapat dibagi menjadi 2 golongan sederhana, yaitu golongan sitotoksik dan hormon. Obat golongan sitotoksik bertujuan untuk menghambat pertumbuhan sel, terutama sel-sel yang membelah. Contohnya dari golongan obat ini adalah senyawa pengalkil, antibiotik, antimetabolit, serta berbagai obat lain. Sedangkan senyawa-senyawa hormonal digunakan untuk tumor-tumor pada jaringan yang sensitif hormon seperti payudara dan prostat. Adapun mekanisme kerja obat anti kanker, yaitu yang pertama, menghambat sintesis DNA atau hambatan hidrofolic acid reduktase, yaitu hambatan basa purin dan pirimidin. Kemudian ada mekanisme yang merusak DNA atau merusak nucleic acid. Dan yang ketiga yaitu anti-mitosis atau alkaloid. Dan yang terakhir yaitu rekayasa genetik atau inhibisi faktor pertumbuhan. Berikut ini adalah paparan lebih detail mengenai mekanisme bagaimana obat anti kanker menghambat atau mempengaruhi sel kanker, baik sel normal maupun sel kanker. Akan menjalani metabolisme pembentukan DNA dimulai dari sintesis purin dan sintesis pirimidin, yang kemudian diikuti dengan pembentukan ribonukleotida.
Kemudian ribonukleotida ini akan dirubah atau diproses menjadi deoksiribonukleotida yang dirangkai lebih lanjut menjadi DNA. Pada proses sintesis purin yang merubahnya ke ribonukleotida dihambat oleh obat yang hambatan biosintesis cincin purin seperti 6-mekaptopurin dan 6-tioguanin. Terdapat pula obat yang menghambat reduksi dihidrofolat dan pembentukan timidilat dan sintesis purin seperti Alimta dan metotreksat. Serta terdapat pula kemoterapi yang menghambat ribonukleotida reduktase yang merubah ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida seperti hidroksiurea. Kemudian deoksiribonukleotida sendiri dapat berubah seperti pada proses sintesis timidilat yang merubah urasil menjadi timidin yang dihambat oleh 5-fluorourasil. Kemudian obat kemoterapi yang menghambat pembentukan rantai DNA yaitu gemcitabine. DNA yang dibentuk juga dapat dirusak oleh obat kemoterapi dengan cara perikatan dengan DNA seperti pada analog platina dan lain-lain. Pada proses normal, DNA akan ditranskripsikan menjadi RNA, di mana proses ini dihambat oleh obat kemoterapi yang menghambat enzim topoisomerase seperti captotesin, fotoposit, dan lain-lain. Selanjutnya, RNA akan ditranskripsikan menjadi protein, di mana pada proses ini obat kemoterapi yang menghambat adalah obat yang mendominasi asparagin seperti L-asparaginase. Kemudian, protein yang terbentuk dapat berfungsi sebagai enzim, mendorong diferensiasi sel, serta membentuk protein motorik bernama mikrotubul. Kemoterapi yang menghambat mikrotubul seperti epotilon, golongan taksan, dan estramustin. Sedangkan kemoterapi yang menghambat enzim biasanya menghambat jalur sinyal seluler seperti inhibitor tirosin kinase serta antibodi monoklonal. Sedangkan pada sel kanker justru terjadi hambatan dari proses diferensiasi sel. Obat kemoterapi justru akan menginduksi diferensiasi sehingga sel imamun akan merubah menjadi matur atau terjadi oportoksis dari sel kanker. Obat kemoterapi yang menginduksi diferensiasi ini seperti arsenik tiriosid serta histon deasilase inhibitor. Sesuai dengan mekanismenya, obat kemoterapi kanker dapat dibagi menjadi beberapa kelompok atau klasifikasi berikut ini. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.